Dari belasan ribu pondok pesantren di Jawa Barat, ada di antaranya yang mengkhususkan pada pengajaran seni kaligrafi Islam. Pondok Pesantren El Jabar namanya, berlokasi di Jalan Batu Permata I nomor 40, Kelurahan Cijaura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Bangunannya cukup sederhana. Tidak seperti pondok pesantren lainnya yang memiliki halaman luas dan deretan kelas. Di Ponpes El Jabar, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan di sebuah ruangan besar. Tampak di belakangnya ada deretan kobong untuk para santri. Dalam ruangan utama ini, para santri El Jabar melakukan kegiatannya sesuai tingkatan pembelajaran. Santri pemula belajar menulis huruf-huruf hijaiyah menggunakan alat tulis khusus di atas meja. Mereka berlatih menulis huruf hijaiyah sampai menguasai penulisannya, dari sisi lekukan, sudut, sampai belajar mempertahankan konsistensinya. Santri kelas lanjutan mulai mengerjakan penulisan kaligrafi dan menggambar latar-latar beragam warna, lembaran kertas tebal sampai kanvas, spidol sampai cat lukis. Mereka gunakan untuk berkreasi membuat karya kaligrafi. Dalam ruangan ini, terpampang hasil-hasil karya kaligrafi yang begitu menawan, memanjakan mata para peminat seni dan menyejukkan hati pembaca kaligrafinya. Ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis dirangkai dengan indahnya, dalam warna-warna yang terkombinasi dengan apik. Karya menarik perhatian yang tengah dikerjakan adalah kaligrafi yang masih dalam proses pembuatan di atas bentangan papan. Karya kaligrafi ini dipesan untuk menghiasi Masjid Universitas Pajajaran. Pengasuh Ponpes El Jabar, H. Hasanuddin MAG, mengatakan pondok pesantren ini didirikan oleh Dr. K.H. Wahidin Loekman, M.Psn, pada 1997, kata Hasanuddin. Para kaligrafer di Jawa Barat, termasuk Wahidin Loekman, bersepakat membuat lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan kaligrafi. Di Ponpes El Jabar, ujarnya, secara umum yang dipelajari dan dipraktikkan adalah 7 jenis khat kaligrafi, yakni Naskhi, Suluts, Farisi, Diwani, Diwani Jali, Rik'ah, dan Kufi. Keseharian para santri adalah mempelajari pembuatan huruf, baik dari huruf tunggal, kemudian penyambungan antar huruf, sampai nantinya disambung kembali menjadi sebuah kalimat dan dirangkai melalui distribusi dan komposisinya menjadi sebuah ayat yang diambil dari Al-Quran dan hadits. Minat seni kaligrafi, katanya, kini sudah sangat menyebar ke seluruh penjuru masyarakat, baik dari pendidikan tingkat sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, maupun umum. Cara penulisan dengan kaidah-kaidah yang baik ini, katanya, kemudian bisa diterapkan dalam kaligrafi yang produknya pun bisa digunakan untuk hiasan rumah dan masjid, dan karya-karya seni Islam. Para santri dari pesantren ini, katanya, aktif mengikuti berbagai perlombaan atau sayembara kaligrafi, dari mulai tingkat kota atau kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Sejumlah santri pun meraih prestasi dalam perlombaan kaligrafi MTQ dan tingkat internasional. Yang terbaru, meraih juara pertama dan ketiga di perlombaan kaligrafi di Irak. Informasi pendaftaran di Ponpes El Jabar bisa diakses melalui akun Instagram _Jabarsgrafi. Dari akun ini, masyarakat bisa mengintip pengajaran di Ponpes El Jabar, yang diantaranya mempelajari Al-Quran dan Kitab Kuning. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pesantren kaligrafi El Jabar ini merupakan sebuah pesantren yang didirikan atas inisiatif para kaligrafer yang pada waktu itu sekitar tahun 97 MTQ di Jawa Barat. Maka para kaligrafer bersepakat untuk berupaya harus ada lembaga yang secara formal mendidik ataupun membina, melakukan pendidikan di bidang kaligrafi. Sehingga pada saat itu disepakatilah sebuah nama yang dinamakan dengan El Jabar. Itu yang pada waktu itu pendirinya adalah Bapak Dr. Wahidin Loekman almarhum. Beliau merupakan pembina dan perintis pengembangan kaligrafi di Jawa Barat. Untuk kegiatan di sini seperti apa sih, Pak? Kegiatan di sini secara umum mempelajari tentang jenis-jenis huruf kaligrafi yang dikenal. Itu ada 7 jenis khat. 7 jenis khat itu diantaranya Naskhi, kemudian Sulus, kemudian Rik'ah, kemudian Farisi, Diwani, Diwani Jali, dan Kufi.
Nah, keseharian dari kami itu adalah mempelajari pembuatan huruf baik dari huruf tunggal, kemudian disambung antar huruf sehingga nantinya disambung kembali menjadi sebuah kalimat dan dirangkai melalui sebuah pengaturan distribusi dan komposisinya menjadi sebuah ayat yang diambil dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Nah, selain itu juga kita di sini mempelajari juga tentang tata warna. Tata warna bagaimana cara untuk lebih menghidupkan lagi Al-Quran dengan iluminasi, terutama dalam dekorasi, ya satu dekorasi, kemudian 2 hiasan mushaf, dan yang terakhir ada jenis golongan sekarang kontemporer. Golongan kontemporer untuk mewadahi para pelukis yang ingin berkiprah dalam kaligrafi. Demikian. Kalau ini minat masyarakat terhadap ilmu kaligrafi ini sekarang seperti apa sih? Sebetulnya mereka sekarang sudah lebih kaligrafi itu sudah lebih menyebar ke seluruh penjuru masyarakat, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan umum. Buktinya di pesantren kami ini banyak juga peminat, diantaranya anak-anak siswa SD untuk melakukan kursus pulang pergi, begitu juga anak SMP, bahkan ada guru-guru PAI-nya sendiri pun ada yang belajar di sini, sehingga diyakini bahwa pentingnya menulis secara kaidah dengan yang baik dan benar itu sudah diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Ya. Untuk kaligrafi sendiri kan diketahui adalah produk yang erat kaitannya dengan seni dan arsitektur. Ini produk-produk dari sini pernahkah dipakai di proyek apakah? Produk-produk di sini sebetulnya kita bisa terapkan seperti dekorasi, itu bisa diterapkan untuk hiasan masjid dengan menggunakan kaidah yang baik dan benar tentunya, karena banyak sekali kita khawatir ya masjid-masjid yang dihias dengan tulisan yang asal mau ya tentang dia menulis tanpa pendidikan dan latihannya baik dan benar. Kemudian juga di samping itu kita juga menjual lukisan-lukisan, ya, hiasan mushaf yang bisa ditawarkan melalui media sosial di Instagram, kemudian juga melalui pameran-pameran yang kita ikuti. Ya, kemudian terakhir di Grey Art Exhibition yang di Jalan Braga, kita ikut berpartisipasi untuk menjual produk-produk kita, lukisan kita di sana. Kalau untuk prestasi dari para santri di sini? Ya, alhamdulillah ya, para santri ini yang terakhir kemarin yang paling puncak itu ada dari santri sini yang juara 1 internasional Asafir Irak. Ya, jadi karya itu sayembara, dikirim karyanya. Jadi setelah penilaian dia yang terbaik dari seluruh dunia. Alhamdulillah. Kemudian juga selain itu untuk tingkat lokalnya ada yang sudah menjuarai berbagai ada di kabupaten-kabupaten tertentu untuk persiapan MTQ Jawa Barat nantinya. Kemudian juga untuk level mahasiswa, insya Allah ini sudah ada yang juara 1 nasional mahasiswa kemarin antar perguruan tinggi agama negeri. Ini ada 2 orang di sini juara 1 nasional. Kemudian juga prestasi-prestasi yang lainnya juga lomba kejuaraan nasional, yaitu semacam sayembara yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tertentu. Alhamdulillah dari kami banyak memberikan sumbangan nama untuk pesantren El Jabar ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.